فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Masih melanjutkan tentang batilnya sistem pemilihan umum. Qala Asy-Syaikh Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala, fal imamu yajzimu ma yara annahu al-haq walasna mufawwadina fi dinillahi wala mukhayyarin. Maka kewajiban imam adalah memastikan, memutuskan secara bulat apa yang dia pandang sebagai kebenaran. Jadi nggak perlu mengambil suara terbanyak. Keputusan yang ia lihat itu benar sesuai dengan dalil-dalilnya, itu hendaknya ia putuskan secara pasti, nggak perlu lagi mengambil suara terbanyak. Walasna mufawwadina fi dinillah wala mukhayyarin, dan kita ini tidaklah diserai, tidaklah diberi pilihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakyat harus ikut. Karena itu keputusan imam yang berdasarkan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka enggak ada lagi kebebasan bersuara. Adapun demokrasi, maka manusia dibebaskan untuk berkeyakinan, manusia dibebaskan untuk memilih. Ini bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban imam untuk memastikan. Demikian juga kewajiban rakyat adalah mengikuti apabila sudah tegak dalilnya. Dan kita enggak diserai maupun dipasrai serta disuruh memilih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh berbeda dengan hakikat di dalam demokrasi, di mana di dalam demokrasi itu manusia dibebaskan, diberi kebebasan penuh untuk mensuarakan apa saja. Qala Allah taala ma kana lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wa qala Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin maupun seorang mukminah. Di sini disebutkan mukminah adalah sebagai penguat. Karena secara umum apabila disebutkan dalam suatu hukum seorang mukmin, maka sudah mencakup mukminah. Tapi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan lagi, tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, tidak sepatutnya bagi mereka untuk punya pilihan lain dari urusan mereka. Jadi kita enggak boleh dalam agama ini pilih-pilih, mana yang cocok kita ambil, mana yang tidak cocok kita tolak, enggak boleh. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala kita tidak diberi kebebasan untuk memilah dan memilih. Apabila Allah sudah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan dalam suatu perkara, maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan juga bagi seorang mukminah untuk memilih
kewajibannya adalah sami'na wa ata'na dalam hal apa saja. Dalam perkara apa saja kita ini hendaknya pasrah bongkoan, pasrah sepenuhnya, menerima sepenuhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh milah, enggak boleh milih. Walau qala qailun ana niyati hasanatun wa ana uridu nusratal haqqi wa la yujadu tariqun li nusratil haqqi illa bi tariqil intikhabat. Dan andai seorang yang mengatakan, ada seorang yang mengatakan, aku niatku ini bagus. Ini adalah syubhatnya orang-orang partai, syubhatnya orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam dari kalangan Harokiyin, yang mereka mengklaim ingin menolong Islam melalui kursi kepemimpinan. Mereka semua mengatakan niat kami baik dan aku ingin menolong kebenaran, sementara tidak didapati jalan untuk menolong kebenaran kecuali lewat pemilu, yaitu lewat kursi. Dan ini adalah pikiran yang kerdil. Kok bisa bilang gak ada jalan untuk menolong kebenaran kecuali lewat pemilu? Ini matanya dibuka di mana? Menolong kebenaran banyak sekali medianya, dengan cara belajar, dengan cara berdakwah, dengan cara mengentas manusia dari kebatilan, dengan cara memberi petunjuk pada orang-orang yang tersesat. Kok bisa bilang gak ada jalan untuk menolong kebenaran kecuali lewat kepemimpinan? Ini adalah pikiran yang kerdil. Sebagaimana sebagian kiai mereka juga mengatakan bahwasannya fatwa 1000 ulama gak ada gunanya, tapi tanda tangan satu wali kota saja sudah cukup untuk menutup lokalisasi, katanya. Dia berdalil dengan itu, katanya kepemimpinan itu jauh lebih kuat daripada berdakwah. Maka ini tidak benar. Lokalisasi ditutup dengan satu tanda tangan wali kota, tutup lokalisasinya saja, tutup tempatnya saja. Praktek perzinaannya semakin terbuka luas di mana-mana. Tapi kalau kita menutup perzinaan dengan cara dakwah, ini akan menutup secara individual, menutup secara person, menutup pintu perzinaan dari orang ke orang, dan itulah yang diharapkan. Jadi bedanya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya Ikhwanul Muslimin, mereka berusaha membenahi lewat atas, dari pemimpin. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah membenahi dari bawah, dari akarnya, dari rakyatnya dibenahi. Tapi kalau Harokiyin, mereka berusaha membenahi dari pemimpinnya. Taruhlah kalau seandainya mereka itu benar, apa yang mereka lakukan itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, mereka berada di atas ilmu, itu loh gak berguna. Kasusnya Hiraql itu adalah sebagai bukti bahwasannya pemimpin itu gak ada manfaatnya apa-apa kalau rakyatnya itu jelek. Kurang apa Hiraql? Hiraql adalah seorang pemimpin yang ditaati, tapi ketika dia menawarkan apakah kalian mau masuk Islam, rakyatnya langsung lari, seperti larinya para Humur Al-Wahsyiyah, lari tunggang langgang, gak mau menerima Islam. Gak ada gunanya pemimpin kalau rakyatnya hancur. Maka apa yang ditempuh oleh Ikhwanul Muslimin dengan mimpi-mimpi mereka, katanya memperbaiki negeri melalui pemimpin, itu hanyalah hayalan. Dan yang benar adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah. Kalau nanti rakyatnya itu sudah tegak di dalam dada-dada mereka tauhid, barulah nanti akan tegak negara Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Percuma nanti pemimpinnya salafi, tapi rakyatnya akidahnya rusak, kuburi, dan yang semisalnya. Maka ini adalah omong kosong. Ini adalah syubhatnya para Harokiyin.
Qalat fal jawabu, maka jawabannya adalah an-niyatul hasanatu la budda fiha an takuna muqayyadatan bil kitab was sunnah. Niat yang baik itu harus terdapat di dalamnya, niat itu terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Enggak cukup seorang itu mengklaim niatnya baik. Niatnya baik, kalau perbuatannya salah ya tetap dihukumi salah, enggak peduli dengan niatnya. Maka niat yang baik harus muqayyadah, harus diikat sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Qalat wal intikhabatu fiha dhalalun mubinun wa talbisat. Sedangkan al-intikhabat, pemilihan umum, di dalamnya terdapat kesesatan yang nyata dan juga pengkaburan. Enggak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi enggak ada gunanya orang itu bermodal niat baik kalau perbuatan yang dia tempuh berupa kesesatan yang nyata. Qalat min dzalika, dan di antara bentuk kesesatan di dalam intikhabat, al-awwal hum yakununa qad a'addu ar-ra'isa wa na'ibahu wa a'addu al-wuzara'a faqad yadhakuna 'alan nas. Mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan pemimpin, presiden, itu sebenarnya sudah disetting semua. Siapa nanti akan menang. Wa na'ibahu, wakilnya juga semuanya sudah dijadi itu. Semuanya sudah disetting, semuanya sudah matang. Wa adul wuzara, mereka juga sudah menyeting siapa nanti yang akan menjadi menteri, para menteri, semuanya sudah matang itu. Faqat yadhakuna 'alan nas, mereka hanya mau membuat komedi, mereka hanya mau membuat bahan tertawaan atas manusia. Makanya sampai diledek. Kalau di negara-negara lain butuh 20 sampai 30 hari untuk tahu hasil pemilu. Di Amerika butuh beberapa hari untuk tahu hasil pemilu. Di Indonesia sebelum pemilu sudah tahu hasilnya. Itu sampai dibuat ledekan seperti itu. Maknanya demokrasi itu hanyalah guyonan. Demokrasi hanyalah sandiwara. Apa enggak konyol orang Islam berjubah, berjenggot, bercadar, kemudian ngotot Islam, niat saya bagus, tiba-tiba ditonton, dijadikan tontonan oleh mereka dan ditertawakan di balik layar. Ini kok ada orang Islam kok bodoh kayak gini, kok orang Islam kok goblok kayak gini. Ditertawakan sama Amerika, ditertawakan sama orang-orang demokratiin. Ini semua sudah kita setting, semuanya sudah kita setel. Kok masih ada aja orang Islam yang mau dijadikan sebagai bahan atau sebagai bahan permainan dan bahan sandiwara. Maka konyol sekali, ikhwan, wallahi konyol sekali apabila ada orang bercadar dan berjubah kemudian masuk ke dalam intikhabat, dijadikan bahan tertawaan oleh manusia. Jadi faqat yadhakuna 'alan nas, ini adalah susunan kalimat amiyah. Faqat, hanya saja, ini dalam bahasa fushah enggak seperti ini. Wa innama, kalau pakai bahasa fushah, wa innama yadhakuna 'alan nas. Tapi di sini pakai bahasa faqat. Faqat yadhakuna 'alan nas. Hanya saja mereka itu ingin membuat lelucon, membuat sandiwara atas manusia. Semuanya sudah disetting. Siapa nanti yang menang, peta kekuatan semua sudah tahu. Nanti ada di setting sebagai lawannya itu loh, settingan semua. Nanti kalau sudah habis gelaran pemilu itu ya semuanya makan bareng sudah. Semua itu cuma sandiwara. Maka dikatakan hum yakununa qad a'addur ra'is, mereka sudah menyiapkan semua, disiapkan semua itu sudah. Fa hadza awwalu talbisin min talbisatihim, ini adalah awal dari penyamaran mereka, dari pengkaburan mereka. Jadi kalau ada orang bilang sampai ngotot, orang Islam ngotot, ayo gimana nih kita kalau nggak mimpin, kalau kita nggak nyoblos nanti gini, itu semua loh guyonan. Qalat wa haula'il ladzina a'adduhum ba'duhum jawasis, dan mereka orang-orang yang mana ini dhamir aidnya
wawul jamaah ataukah dhamir hum? Aid dari mausul alladzina ini mana? Wawul jamaah atau dhamir hum? Ini nanti fungsinya ilmu nahwu itu di sini. Kalau sampean katakan aidnya itu adalah wawul jamaah, berarti dan mereka orang-orang yang menyiapkan gitu. Kalau aidnya itu adalah hum yang kembali kepada alladzina mausul, maka dan mereka orang yang disiapkan, yang dipasang gitu. Maka kalau nyimpelkannya, kalau wawul jamaah berarti wa haula'il ladzina wa haula'il muidduna isim fa'il. Kalau aidnya itu wawul jamaah. Kalau aidnya itu adalah dhamir hum berarti isim maf'ul, wa haula'il muadduna yang disiapkan, mereka orang-orang yang disiapkan. Ini tergantung sampean mau menjadikan aidnya ini kemana, karena isim mausul itu kan yang diinginkan adalah aidnya. Itu loh fungsinya ilmu nahwu itu di situ, membedakan arah pembicaraan. Ini aidnya adalah dhamir hum. Alladzina di sini adalah hum, ai orang-orang yang disiapkan. Mereka orang-orang yang disiapkan tadi, yang dipasang tadi, yang dijadikan sebagai boneka tadi, ba'duhum jawasis. Sebagian dari mereka adalah jawasis, mata-mata. Min ajli an yakunu jawasisa fil amni siyasi, supaya mereka itu menjadi mata-mata di dalam al-amnu siyasi, menteri pertahanan. Al-amn siyasi ya di bagian pertahanan atau badan intelijen bin, badan intelijen negara. Wa yarfa'unahu wa yu'tunahu min ajli an yuntakhab liyakuna lahum alatan. Dan nanti para bos-bos yang di belakang layar, mereka akan mengangkatnya dan akan memberinya uang disogok supaya orang-orang yang dimaukan itu nanti bisa dipilih supaya menjadi alat bagi mereka. Pokoknya semuanya itu adalah permainan. Semuanya itu adalah permainan, sebagaimana pengakuan para DPR sendiri. DPR mereka mengaku bahwasanya kita ini hanya ngikut para bos-bos besar. Jadi semua ini hanyalah sandiwara, ikhwan. Andai yang masuk itu hanya kalangan politisi negara, itu masih mending, memang mereka itu cari makan. Tapi kalau yang masuk itu adalah para duat, para dai, menisbahkan diri kepada salaf, ini sungguh benar-benar memprihatinkan. Qalat ats-tsani, yang kedua, al-intikhabatu lam takun ala ahdin nabi. Pemilu ini, cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalits, yang ketiga, al-intikhabatu fiha taswiyatu ar-rajulis shalihi bir-rajulil fasiqi. Di dalam pemilu, di dalamnya terdapat persamaan antara laki-laki yang soleh maupun laki-laki fasik. Enggak ada dibedakan. Mana ada dibedakan orang soleh sama orang fasik? Semuanya dihukumi sama. Suara mereka pun sama. Ya enggak ada lah di dalam demokrasi. Ini orang soleh, orang enggak soleh, ya sebelas enggak ada. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala membedakan. Jadi demokrasi itu bertentangan dengan perintahnya Allah, bertentangan dengan agamanya Allah, karena Allah menyuruh untuk membedakan. Allah sendiri membedakan dan menyuruh kita untuk membedakan antara orang soleh dengan orang fasik. Anzilun nas manazilahum, dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Yang soleh kita hormati, yang fasik tidak kita hormati. Maka Allah mengatakan, apa man kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik, kafir? Sungguh mereka tidaklah sama. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala membedakan seperti ini di dalam Al-Qur'an. Tujuannya supaya kita membedakan
supaya kita tahu mana orang-orang soleh, mana orang-orang fasik, mana orang-orang baik, mana orang-orang buruk. Itu kita harus tahu. Allah membedakan dan Allah menyuruh kita untuk membedakan. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawaa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mereka itu berbuat keburukan, ijtarahus sayyi'at, berbuat keburukan, mereka menyangka, hasiba, menyangka dan mengira kami akan menjadikan mereka itu sama seperti orang yang beriman dan beramal soleh, sama dalam hidup dan juga mati mereka. Orang-orang soleh hidupnya tentram bahagia, orang-orang jahat minta seperti itu juga gitu. Orang-orang soleh matinya mereka tentram bahagia, diiringi oleh para malaikat, ditemani dan dibarengi oleh para malaikat. Mereka mau minta seperti itu juga gitu. Sa'ama yahkumun, alangkah buruk sekali apa yang mereka putuskan. Maka jelas dalam ayat ini Allah menghardik orang-orang yang menyamakan antara orang soleh dengan orang fasik. Sedangkan dalam demokrasi sudah pasti disamakan. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Walad dhulumat walan nur, juga kegelapan tidak sama dengan cahaya. Walad dhillu walal harur, juga enggak sama ruang yang teduh dengan ruang yang panas. Ad-dhillu teduh, dan juga harur yang panas terik, enggak sama. Wa ma yastawil ahya walal amwat, dan tidaklah sama antara orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha, sesungguhnya Allah memperdengarkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan sungguh kamu tidaklah bisa memperdengarkan orang yang di dalam kubur. Betapa banyak dalil yang Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang baik dengan orang buruk, tapi semua itu di dalam demokrasi tidaklah dibedakan. Wa yaqulu ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah kebenaran, apakah orang seperti itu sama dengan orang yang buta? Ya jelas gak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang diberi hati. Ini termasuk keburukan-keburukan demokrasi, yaitu menyamakan antara orang fasik dengan orang soleh. Ar-rabi'u al-intikhabatu taklidun di a'da'il Islam. Intikhabat, pemilu, adalah taklid terhadap musuh-musuh Islam. Pemilu demokrasi itu buatan kufar. Bukan hanya taklid, bahkan kita membuat dan memakai cara mereka. Bahkan ini adalah siasat mereka untuk menghancurkan Islam. Lah kalau kita menggunakan cara mereka, bagaimana mungkin kita berharap menang dengan cara musuh? Itu akal siapa? Ini adalah nasihat bagi orang-orang harokiyin yang mereka mengharapkan kemenangan dengan cara kufar. Kok ada orang itu menang dengan cara musuh? itu loh dari mana? Permainan dunia saja nggak bisa. Cara akal duniawi saja, secara logika aja nggak bisa. Kok ada orang berharap menang dengan cara musuh? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Enggak boleh tasyabbuh, taklid terhadap kufar, enggak boleh. Al-khamis, yang kelima, al-intikhabatu musawamatun bil Islam. Intikhabat, pemilu itu adalah tawar menawar atau musawamah, perjudian. Islam itu dijadikan bahan taruhan. Islam dijadikan sebagai taruhan.
mesti tahu bulat ini. Al-intikhabat musawamatun bil Islam. Intikhabat pemilu adalah tawar menawar atau menjatuhkan atau menjadikan taruhan Islam sebagai taruhannya. Antum lihat kalau musim pemilu tiba, lah banyak sekali cawapres dan capresnya itulah datang ke kiai-kiai, sowan ke kiai-kiai, minta dukungan, mengatasnamakan Islam. Jadi yang dijadikan taruhan itu Islam. Kami bawa Islam, kami bawa Islam. Dan nanti kalau kalah gimana? Maka pemilu itu adalah membuat Islam, menjadikan Islam sebagai bahan taruhan, bahan tawar menawar, musawamah. Wa dzalika annahu qad yahsulu lahumun najah wa qad la yahsul. Yang demikian itu kenapa? Karena kadang akan berhasil, kadang enggak berhasil. Inilah kalau di Arab. Kalau di sini sudah Islam dan enggak Islam itu hampir padha wae. Wis enggak ada gunanya kalau ini. Kalau di negara-negara yang masih Islamnya kuat, mungkin mereka akan mengatasnamakan Islam. Nanti Islam menang, Islam akan menang. Tapi kalau di negara seperti ini nampaknya sudah Islam gak Islamis podo wae. Maka ini Syekh Mukbil yang dinukil oleh putri beliau menjadikan pemilu itu sebagai ajang taruhan Islam. Kenapa? Ya kayak dadu itu loh. Taruhannya yang dijadikan taruhan itu agama Islam. Lah bisa menang bisa kalah. Seringnya kalah. Wal Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sedangkan Islam itu seharusnya meninggi, enggak boleh ditaruh di bawah. Wa la yu'la alaih, dan tidak boleh ditinggikan selainnya atas Islam. Al Islamu ya'lu, Islam itu seharusnya meninggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak boleh dibawahi. Wa la yu'la alaihi maknanya Islam enggak boleh dibawahi. Enggak boleh dijadikan taruh bawah, dijadikan kalah, enggak boleh. Wan nusratu wal izzatu hiya lil Islam. Dan pertolongan dan juga izzah itu adalah hanya diberikan oleh Allah dengan kepada Islam yang benar. Kalau Islam kita jadikan bahan seperti itu, ya Islam akan kalah. Fahum ya'ridunal Islam lidzillah, mereka akan menjadikan Islam itu rawan dihinakan. Dengan pemilu Islam akan rawan dihinakan. Qalat as-sadisu al-intikhabatu ta'tamidu 'alal kathrah. Bobrok yang ke-6, pemilu itu bergantung kepada, berpijak kepada kebanyakan, suara terbanyak. Allah azza wa jalla yaqul. Allah azza wa jalla kurang yaqulu itu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mereka itu banyak bersyukur. Maknanya, mafhumnya, mayoritas manusia itu adalah buruk. Nah, kalau demokrasi itu berpijak dan berpedoman dengan yang paling banyak, ya sudah pasti berarti hasilnya buruk. Ini loh sudah rumus yang tertera di dalam demokrasi itu sendiri. Kok masih ada orang Islam berharap menang, sedangkan rumus patennya, rumus baku dari sananya, dia akan berpedoman dengan yang buruk, yaitu yang paling banyak. Wa yaqulu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika kamu mentaati kebanyakan orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhon. In di sini nafiyah, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon, prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali al-khars, takharrus, yaitu menebak-nebak, yakhrusun, berdusta. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon, dan tidaklah pula mereka kecuali berdusta. Maka jelas dalam ayat ini kalau kita ikut suara terbanyak, sudah pasti kita akan sesat. Wa yaqulu wa ma aktsarun nas walau harasta
bimu'minin. Walau harasta di situ adalah jumlah i'tiradiyah antara khobar aktsar dengan khobarnya itu bimu'minin. Wa ma aktsaru mubtada, khobarnya bimu'minin. Antara mubtada dan khobar dipisah dengan jumlah walau harasta, maka jumlahnya disebut jumlah i'tiradiyah. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu mereka beriman walaupun kamu berusaha, walaupun kamu sangat ingin. Jelas sekali dalam ayat ini manusia kebanyakannya itu gak beriman. Kalau kita ngikuti suara terbanyak, ya berarti kita mengikuti suaranya ahlul kufur. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan kalian membenci terhadap kebenaran. Ini loh sudah fakta. Manusia itu kebanyakannya benci terhadap kebenaran. Makanya kalau kata Al-Ustaz rahimahullahu ta'ala, dan ini termasuk jelinya beliau dalam berpolitik, andai saja orang-orang yang mengaku salafi itu mereka itu memang benar niatnya itu mau memenangkan calon yang islami, caranya itu jangan malah dukung yang calon islami tadi. Karena kebanyakan manusia itu tidak senang dengan kebenaran. Mayoritas manusia itu tidak senang Wahabi, tidak senang Salafi, itu tidak senang. Lah kalau kamu dukung calon yang katamu Islami tadi, ya malah manusia malah lari. Yang awalnya mereka mau mendukung calon tadi, gara-gara orang-orang Salafiyin yang menisbahkan diri kepada Salafi itu ikut dukung, gak sido, pindah, mereka itu pindah. Kenapa? Karena ayat ini, walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia itu tidak senang dengan ahlul haq. Kata Ustaz rahimahullah, ini gobloknya mereka. Gobloknya orang-orang yang mereka itu katanya mau membela Islam. Kalau mereka itu cerdik, seharusnya pakai rumus gini. Orang itu kan gak senang dengan kita. Kan banyak manusia itu kan gak senang dengan kita, ya toh? Fakta itu. Seandainya kalau kamu memang benar mau memenangkan calon yang katamu Islami tadi, supaya calon yang kafir itu kalah, seharusnya kamu itu malah dukung calon yang kafir tadi, biar orang-orang itu pergi dari kamu dan beralih untuk mendukung calon yang katamu Islami tadi. Gitu aja kok nggak bisa katanya. Jadi mereka itu sudah mughafal, sudah lalai, sudah nggak paham politik, masih juga goblok di dalam bersiasat. Maka seharusnya kalau memang benar seperti itu, tujuannya adalah untuk memenangkan calon yang katanya Islami itu, harusnya jangan malah mendekat kepada yang calon Islami itu, harusnya malah mendekat kepada lawan. Nah ini sudah salah dalam bersiasat, masih juga salah berkali-kali, 2 kali salah langkah. Berpedoman dengan ayat ini, walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Sudah jelas mereka enggak senang dengan kita, kok malah kita mendukung calon yang kata kita baik. Tadi ya tambah enggak senang, ya tambah kalah. Dan terbukti yang bersuara Islam malah kalah. 2014 kalah, 2019 kalah lagi. Itu ya ikhwah. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak berakal, tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan akalnya dengan benar. Wa rawal Imam Al-Bukhari al-Mujallad 11 safhah 378 wa Muslimun al-Mujallad awal safhah 200 min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kubbah. Kubbah itu adalah khaymah, sebuah kemah yang dibuat di Mina. Kubbah khaymatun duribat bi Mina. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atardawna an takunu rubu ahlil jannah. Nabi tiba-tiba mengatakan, apakah kalian rela untuk menjadi seperempat dari penghuni surga? Qulna na'am.
Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan lagi, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Apakah kalian rela untuk menjadi sepertiga dari penghuni surga, lebih banyak lagi? Ya, dari 1/4. Sekarang 1/3. Jadi 1/3 ahlul jannah itu adalah dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qulna na'am, para sahabat menjawab, tentu wahai Nabi. Qala walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sesungguhnya aku berharap agar kalian itu menjadi separuh dari penghuni surga. Maknanya umat ini kan banyak sekali, sebelum kita kan banyak sekali. Lah kok penghuni surga itu separuhnya adalah dari kalangan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan separuh yang lain itu dari seluruh umat. Berarti banyak sekali yang menjadi penghuni neraka. Wa dzaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu kenapa? Karena surga tidaklah bisa memasukinya kecuali jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian dibanding dengan ahlu syirik nanti pada hari kiamat, illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad, kecuali bagaikan sehelai bulu putih di sekeliling atau di tubuh sapi yang hitam. Sapi yang hitam ada bulu putihnya seberapa? Sedikit sekali, namanya sapi hitam. Bulu putihnya sedikit sekali. Au kasyaratis sauda fi jildi thawril ahmar. Di dalam riwayat yang lain, di dalam fi jildi thawril abyad, atau seperti bulu hitam di tubuh sapi putih atau sapi merah. Sedikit sekali, namanya sapi putih. Punya bulu hitam seberapa? Sedikit sekali. Nah, perbandingan kalian itu loh seperti itu. Kalian itu orang-orang baik, orang-orang muslim, penghuni surga, dibanding dengan manusia yang lain, penghuni surga itu bagaikan bulu hitam di tubuh sapi putih, atau bulu putih di tubuh sapi hitam. Ini perbandingan dari Nabi SAW, banyaknya ahlun nar dan sedikitnya ahlul jannah. Meski demikian, separuh dari ahlul jannah ini adalah dari umat ini, insyaallah ta'ala. Itu ya ikhwan. Jadi sedikit sekali. Maknanya kalau kita itu membandingkan dengan suara terbanyak, ya jelas gak ada apa-apanya. Makanya katanya kalau kamu nanti gak ikut nyoblos, mereka akan, atau kita akan kalah. Ya masa nyoblos sampai jungkir loh, ya tetap kalah wong. Kita ini sedikit. Mau nyoblos sampai jungkir balik pun, suaramu kamu gandakan 5 kali pun, satu orang difotokopi jadi 5 pun, tetap gak ngatasi. Maka semua itu adalah omong kosong ya ikhwah. Kalau mengharap kemenangan Islam lewat caranya kufar, semua itu adalah omong kosong. Dan hanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, seperti Syekh Mukbil, yang sadar akan hal ini. Adapun para ulama yang lain yang mereka membolehkan, itu karena kurang pengalamannya mereka. Antum bisa jadikan rumus. Kalau ada fatwa ulama dan itu berkaitan dengan kejadian di lapangan, itu jangan, fatwa ulama itu jangan diambil mentah-mentah. Kenapa? Karena itu harus disesuaikan dengan fakta di lapangan dulu. Berbeda dengan fatwa ulama tentang hukum sholat, hukum itu sudah jelas di buku ada. Tapi kalau fatwa ulama itu berkaitan dengan fakta di lapangan, ini jangan kemudian diambil mentang-mentang fatwa ulama itu, disesuaikan dulu dengan faktanya di lapangan. Jadi para ulama banyak sekali yang mereka membolehkan pemilu dengan syarat tapi maka seluruh fatwa tersebut nggak berlaku. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi antum harus ambil itu, rumus itu dalam mengambil fatwa ulama. Kalau ada fatwa ulama tentang hukum yang baku, oke, kita ambil. Tapi kalau fatwa ulama itu berkaitan dengan sesuatu yang itu nunggu bagaimana kondisi di lapangan, maka ya kita yang di lapangan yang lebih tahu. Kalau sesuai ya kita ambil, kalau nggak sesuai
Ya kita tinggalkan. Memang fatwa itu terikat, itu namanya fatwa yang terikat. Mereka para ulama yang segitu banyaknya itu membolehkan pemilu karena nggak paham tentang fakta di lapangan, bagaimana kondisi demokrasi itu seperti apa, nggak paham. Mereka hanya berhusnudzon. Kalau memang sekiranya dengan itu Islam bisa menang, ya tak apa-apa. Kan gitu. Lah itu kan bersyarat namanya, fatwa yang bersyarat. Kalau tidak sesuai kan nggak boleh diambil. Nah itulah dari banyaknya fatwa ulama yang membolehkan, itulah jadi fitnah akhirnya. Makanya Syekh Mukbil sangat-sangat menyayangkan kenapa Syekh Al-Albani membolehkan, kenapa Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin membolehkan. Beliau sangat menyayangkan. Dan beliau memberikan udzur kepada mereka karena mereka tidak paham fakta di lapangan. Itu ya ikhwan. Qala wajud dalalati min hadhil adillah, dan sisi pendalilan dari dalil-dalil ini annal katsira fasiqun, bahwasanya kebanyakan manusia itu orang-orang fasik, wa annal qalila humus solihun, dan yang sedikit sekali mereka itu orang-orang soleh. Wa haula'i yaruddunal amra lil kathrah, sedangkan orang-orang demokrasi mengembalikan urusannya kepada suara terbanyak. Tahu sendiri kalau gitu. Kalau ikut suara terbanyak berarti otomatis kita akan mengikuti orang-orang fasik. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya dari suatu perkara, maka hukumnya kembali kepada Allah, bukan kembali pada suara terbanyak. Wa yaqulu fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian bertikai dalam suatu perkara, faruddu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Rasul, kepada beliau ketika masih hidup, dan kepada sunnah beliau ketika beliau mati. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khair, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya. Fa'al qala, maka dalam ayat ini apakah Allah mengatakan naruddul amral mukhtalaf fihi ilal kathrah, kita kembalikan urusannya yang diperselisihkan kepada suara terbanyak? Am qala, ataukah Allah mengatakan rudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul? Fa hukmuhu ilallah, sehingga hukumnya itu kembali kepada Allah? Jawab sendiri. Qalat as-sabi, yang ketujuh, al-intikhabatu tuqamu 'ala taswit wa taswitu taghutiyun. Pemilu dibangun di atas voting, sedangkan voting suara itu adalah perkaranya taghut, perkara yang bersifat taghuti, taghut. Wa muharramun fil Islam, dan juga haram di dalam Islam. Jadi sistem taghut, taswit, voting suara itu adalah sistem taghut. Karena dikit-dikit voting, dikit-dikit semuanya kembali kepada suara terbanyak. Itu jelas bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Qala Syekh Yahya, berkata Syekh Yahya hafizahullah taala, na'am, ya betul. Li'annahu tahakumun wa ruju'un ila aqwalil bashar fi umuri dinillahi azza wa jalla. Kenapa Syekh Mukbil mengatakan taswit, voting itu adalah taghuti, perkaranya taghut? Karena itu adalah termasuk berhukum dan mengembalikan urusan kepada pendapatnya manusia di dalam perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahtajullaha an-nas fi dzalik. Bacanya itu wa ma yahtajullaha an-nas fi dzalik, dan manusia jadi enggak butuh kepada Allah. Sudah punya suara sendiri mereka. Disitulah letak kufurnya demokrasi. Karena akhirnya rakyat menghukumi dengan dirinya sendiri dan lepas dari hukum Allah. Manusia jadi Tuhan sudah. Rakyat suara terbanyak jadi Tuhan. Yang disembah bukan lagi Allah, tapi suara terbanyak. Dikit-dikit semuanya dikembalikan pada suara terbanyak. Allah sudah nggak ada lagi, sudah. Allah nggak dianggap. Allah sudah nggak dianggap ada lagi, sudah. Wa ma yahtajullaha an-nas fi dzalik. Manusia sudah nggak butuh lagi Allah kalau gitu. Famithlu hadza taswiti taghutun, maka model seperti ini adalah taghut. Karena syirik, kufur. Kalau orang meyakini akidah seperti ini. Qala Allah Ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan dari perkara keamanan maupun peristiwa yang menakutkan, mereka itu segera mengumumkannya.
walau raddu ila rasul, dan andai saja mereka itu mau mengembalikan urusan itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kembali kepada para pengurus, para penguasa mereka, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, pasti orang-orang yang mereka itu berkompeten akan mengetahui maslahat dari urusan tersebut. Maknanya Allah di sini menegur kaum muslimin yang tidak mengembalikan urusan kepada ahlinya. Di suatu tempat misalnya ada seorang yang bertanggung jawab, segala sesuatu hendaknya dikembalikan kepada dia, jangan langsung diumumkan sendiri. Karena kalau diumumkan sendiri akhirnya terjadi pada zaman Nabi SAW kericuan. Tapi kalau segala perkara itu dikembalikan kepada orang yang berkompeten, orang yang berkapasitas di situ, maka dia akan tahu, orang-orang yang mengurus di situ akan tahu bagaimana keputusan terbaiknya. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin mengembalikan urusan mereka kepada ahlinya. Urusan agama kembali kepada ulama, urusan-urusan dunia kembali kepada orang-orang yang memiliki pengalaman. Baik ikhwan, waktunya sudah habis. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.